Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai umat Islam, wajib hukumnya kita ikrarkan, kita baca dalam sehari semalam mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebanyak 17 kali. Kenapa harus 17 kali bukan 100 kali? Karena di dalam salat 5 kali sehari semalam kita membaca surah Al-Fatihah sebagai syarat sahnya salat kita, dan jumlah rakaat salat yang kita lakukan dalam sehari semalam itu 17 rakaat. Maka kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin sebanyak 17 kali. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sendiri melakukannya hanya satu. Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah mewajibkan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, Allah tidak melaksanakan puasa. Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan kepada kita yang mampu melaksanakan haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan dan Allah sendiri lakukan hanya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka tidak sah salat Jumat kalau khatib tidak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rukun khutbah, salawat adalah rukun khutbah. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kembali dari ayat yang saya bacakan tadi. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu
bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Terkait dari ayat ini, maka tema khutbah pada kesempatan ini adalah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam memilih pemimpin yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan. Dan yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan kepada umat Islam saja, tetapi rahmat bagi sekalian alam. Sehingga dikatakan di dalam kitab Qudsi, seandainya bukan karena engkau Muhammad, langit dan bumi saya tidak ciptakan, bulan dan bintang saya tidak ciptakan, seluruh fasilitas di atas permukaan bumi ini saya tidak ciptakan, semuanya itu karena engkau Muhammad. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Pemimpin dunia mengakui Rasulullah. Dari 100 pemimpin dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan pada nomor 1. Kenapa Rasulullah mendapatkan predikat? Karena Rasulullah memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita teladani sebagai umatnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat as-siddiq. Apa itu as-siddiq? Adalah kebenaran. Apa yang disampaikan itulah yang dilakukan. Apa yang diprogramkan, apa yang dijanjikan, itulah yang dilaksanakan. Itulah sifat as-siddiq, kebenaran. Dan kebenaran ada pada diri Rasulullah itu terdapat di dalam Al-Quran. Karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kalau kita mau memahami akhlaknya Rasulullah, keteladanan Rasulullah, maka kita harus kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Itulah sifat as-siddiq. Sesuai apa yang disampaikan, perkataan dan perbuatannya sesuai apa yang ada di hatinya. Itulah sifat as-siddiq. Yang kedua sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat al-amanah, terpercaya. Kepercayaan itu hanya datang satu kali. Ketika orang sudah tidak percaya kepada kita, walaupun apa yang kita sampaikan, orang akan menutup telinganya, tidak akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena orang sudah tidak percaya lagi sama kita. Itulah yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga. Ketika diberikan amanah, maka harus dijaga amanah itu. Itulah sifat al-amanah. Sifat yang ketiga yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat al-fatanah, cerdas, bukan pintar. Lain pintar, lain cerdas. Pintar walaupun orang tidak sekolah bisa pintar. Tapi kecerdasan itu harus dituntun. Bagaimana memiliki kecerdasan Rasulullah? Itu dibina langsung dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kecerdasan adalah sesuatu yang harus dimiliki baik kita sebagai umatnya, terkhusus lagi sebagai pemimpin yang akan memimpin kita, harus mempunyai kompetensi. Karena Rasulullah mengatakan, kapan kepemimpinan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka seorang pemimpin yang kita akan pilih ke depan adalah yang memiliki kompetensi ilmu pemerintahan.
Yang manakah yang dimaksudkan sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah pemerintah yang memerintah di antara kamu. Yang tentunya yang dimaksudkan adalah ulil amri di sini adalah pemimpin yang memiliki, yang berdasar pada Al-Quran dan hadis, yang memiliki ilmu pengetahuan tentang pemerintahan. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan dalam kompetensi yang kedua yang dikatakan kecerdasan adalah jeli melihat situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperhadapkan baik daripada periode Mekah sampai periode Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah yang masuk Islam cuma 72 orang. Sehingga disitulah dimaksudkan ada yang namanya toleransi dalam beragama. Turunlah lakum dinukum waliyadin. Di dalam urusan pemerintahan tidak bisa dicampur adukan dengan urusan agama. Harus dipisahkan. Ya agama-agama, pemerintahan. Itulah yang harus kita pahami sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang agama, kita harus kembali kepada pedoman hidup kita. Apa yang dikatakan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah. Maka itu yang harus kita ikuti, bukan mengikuti ucapan seseorang yang tidak punya dasar. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan. Yang keempat, sifat yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat at-tabligh, sifat menyampaikan sesuai dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 104, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara segolongan umat menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sesungguhnya itulah orang yang beruntung. Yang manakah yang dimaksudkan ayat ini? Apakah yang dimaksudkan ayat ini adalah khusus kepada mubalik? Bukan. Ini adalah ayat yang diturunkan secara universal. Diturunkan secara universal sesuai profesinya masing-masing. Mubalik menyampaikan dakwah lewat mimbar. Itulah yang dimaksud menyampaikan kebenaran yang sumbernya pada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga seorang dosen, seorang guru menyampaikan dakwahnya dengan mengajarkan ilmunya di sekolah dan di perguruan tinggi. Itulah yang dikatakan berdakwah melalui dengan ilmunya. Seorang TNI, seorang Polri menyampaikan ilmunya, menyampaikan dakwahnya dengan profesinya. Itulah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Berjalan, bertugas sesuai kompetensi ilmu yang dimiliki masing-masing. Dakwanya adalah dakwah lewat mimbar, ada dakwah lewat dalam menyampaikan amanah di lapangan. Begitu juga yang lainnya. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan. Inilah yang dimaksudkan. Bagaimana dalam menyampaikan dakwah kata Rasulullah? Dengan berlemah lembut, bukan dengan kekerasan, bukan dengan menyinggung. Maka itulah yang dilarang oleh agama kita. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan. Itulah tatanan Al-Quran telah memberikan pedoman tuntunan kepada kita untuk jadikan sebagai pedoman hidup kita. Salikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kapan kita ragu, maka kita digelar oleh Allah akan dicap sebagai orang-orang yang kafir dan masuk dalam ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum azabun azim. Mereka sudah dikunci mati hatinya oleh Allah, ditutup penglihatannya oleh Allah, dikunci pendengarannya oleh Allah, sehingga dia tidak bisa kembali ke jalan kebenaran. Kalau ini terjadi pada diri kita, siapapun yang memberikan nasihat maka tidak akan bisa terbuka. Kenapa? Allah telah mengunci mati hati orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum adin wa nafa'ni wa yakum fihi min al-ayati wa siklakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu samii'un alim.